PPT untuk kelas 7 dengan materi masa remaja dan perubahannya. Masa remaja adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan tertentu dalam perkembangan manusia. Ketika memasuki masa remaja, pertumbuhan dan perkembangan remaja akan berlangsung dengan cepat. Remaja akan mengalami perubahan fisik dan psikis. Sekalipun demikian, perubahan ini berbeda antara individu yang satu dan yang lainnya. Salah satu faktor penentu perbedaan tersebut adalah perbedaan genetik dan lingkungan, seperti kesehatan, gizi, dan kondisi emosional. Faktor genetik akan mempengaruhi kelenjar-kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon-hormon tertentu. Gizi yang buruk pada masa kanak-kanak menyebabkan kurangnya produksi hormon pertumbuhan. Sementara gangguan emosional mengakibatkan produksi hormon adrenal steroid berlebihan yang merugikan hormon pertumbuhan. Misalnya, jika pertumbuhan masa remaja terganggu oleh penyakit, gizi yang buruk, atau ketegangan emosional yang lama, akan terjadi penundaan penyatuan tulang-tulang sehingga anak tidak dapat mencapai tinggi tubuh yang sempurna. Para ahli psikologi menulis bahwa dalam kehidupan manusia ada beberapa rentang kehidupan, yaitu 1. Masa prenatal, masa saat dalam kandungan ibu. 2. Masa bayi, 0 tahun sampai 2 tahun. 3. Masa kanak-kanak, 2 tahun sampai 11 tahun. 4. Masa remaja, 11 tahun sampai 20 tahun. 5. Masa dewasa, 20 tahun sampai 40 tahun. 6. Masa setengah baya, 40 tahun sampai 60 tahun. 7. Masa tua, yaitu umur 60 tahun ke atas. Siswa SMP yang rata-rata berusia antara 12 sampai 16 tahun telah termasuk masa remaja, yaitu masa di mana seorang individu sedang tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan. Pada masa ini akan ada beberapa perubahan yang dialami, antara lain perubahan fisik, perubahan psikis, dan perubahan tanggung jawab keagamaan. Puber atau pubertas. Kata pubertas berasal dari kata Latin yang berarti usia kedewasaan. Elizabeth B. Harlock dalam buku Psikologi Perkembangan menjelaskan bahwa pubertas merupakan masa yang mengawali masa remaja dan biasanya berlangsung secara singkat. Ia juga mengutip definisi masa puber yang dibuat oleh Ruth, yaitu suatu tahap dalam perkembangan manusia di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan reproduksi yang disertai dengan perubahan dalam pertumbuhan fisik dan psikologis. Dalam modul kesehatan reproduksi remaja yang diterbitkan oleh BKKBN dikatakan bahwa seorang mulai memasuki masa puber pada usia 9-10 tahun dan berakhir pada usia sekitar 15-16 tahun. Perubahan di masa puber diantaranya 1. Perubahan fisik, 2. Perubahan psikis, 3. Perubahan mental, 4. Perubahan sosial. Perubahan fisik. Perubahan fisik ini terjadi karena pada masa ini kelenjar yang ada di bawah otak mulai memproduksi hormon-hormon. Ciri-ciri yang tampak antara lain perubahan ukuran tubuh yang mencolok, terutama tinggi dan berat badan. Perubahan bentuk tubuh anak-anak ke arah bentuk tubuh dewasa. Selain itu, remaja putri ditandai dengan perubahan atau mengalami menstruasi. Kedua, payudara mulai membesar. 3. Kulit halus dan suara menjadi merdu. 4. Bentuk tubuh berlekuk.
atau berbentuk. Perubahan remaja laki-laki atau anak putra ditandai dengan 1. Otot menguat. 2. Tumbuh bulu di ketiak muka, kumis dan janggut, dan sekitar kemaluan. Ketiga, di leher tumbuh jakun. 4. Kulit dan rambut berminyak. 5. Anak laki-laki mimpi basah dan suara membesar. Berikutnya, penis dan buah zakar membesar. Kadang-kadang produksi kelenjar keringat menjadi lebih banyak, mengeluarkan getah pada permukaan kulit sehingga menyumbat pori-pori dan terjadilah jerawat. Perubahan psikis. Mulainya bekerja hormon-hormon di dalam tubuh, selain menyebabkan terjadinya perubahan fisik, juga akan berpengaruh pada psikis, yaitu timbulnya suatu perasaan tidak tenang, suatu perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Perubahan-perubahan psikis itu antara lain: 1. Mulai tertarik pada lawan jenis. Hal ini biasanya menyebabkan perubahan pada perilaku remaja. Perubahan perilaku yang terjadi diantaranya yaitu kecenderungan wanita untuk mempercantik diri, kecenderungan pria untuk menunjukkan kejantanannya, perubahan kejiwaan seperti rendah diri, pemalu, cemas, bimbang, dan salah tingkah laku bila menghadapi lawan jenis. Lebih senang untuk berkumpul di luar rumah daripada dengan keluarganya. 2. Tingkah laku dan emosi yang tidak stabil, penuh kontradiksi, seperti suatu saat lemah lembut, tetapi pada saat lain kesal, judes, centil. Mudah tersinggung, tetapi juga mudah gembira meluap-luap. Punya aspirasi yang tinggi, tetapi juga dorongan yang rendah. Ingin bebas, tetapi juga butuh bimbingan. Ingin punya teman akrab, tetapi kadang-kadang ingin menyendiri. Hal-hal tersebut di atas disebabkan karena masa remaja adalah masa transisi atau peralihan, masa mencari bentuk atau identitas. C. Mudah terpengaruh agresif. D. Suka mengkritik tanpa memperlihatkan diri lebih baik. E. Rasa solidaritas tinggi. F. Ingin terlihat menarik di depan lawan jenis. G. Rasa ingin tahu besar. H. Penghayatan religius, etik, dan estetik berkembang lebih mendalam. I. Kurang pertimbangan dalam mengambil keputusan. J. Ingin menonjolkan diri. K. Kurang mampu mengendalikan emosi. Perubahan mental. Perubahan mental diantaranya 1. Mampu berpikir analitis. 2. Kekhawatiran tumbuh dewasa. 3. Lebih kreatif. 4. Memiliki banyak ide dan gagasan menarik. 5. Kekhawatiran akan perubahan fisik. 6. Kekhawatiran perasaan orang lain terhadap diri sendiri.
Perubahan sosial, di antaranya 1. Hubungan sosial lebih meluas, mencari teman yang sesuai dengan kesukaan, hobi, dan lain-lain. Asertivitas remaja. 3. Ingin diakui, dihargai, diperhatikan, dan diterima. 4. Senang melakukan kegiatan bersama. 5. Terbuka dalam mengungkapkan pendapat, ide, gagasan. Dengan penerimaan secara positif, diharapkan remaja dapat menyelesaikan tugas perkembangan remaja, yaitu 1. Bergaul lebih matang dengan teman sebaya, baik laki-laki maupun perempuan. Bergaul lebih matang artinya bersikap lebih dewasa, tidak cengeng, tidak egois, lebih memahami orang lain atau diri sendiri, ramah, berpenampilan rapi, bersih, dan mandiri. 2. Memahami perasaan sosial sebagai pria dan wanita. Contoh, remaja putri di rumah membantu pekerjaan yang sesuai untuk perempuan. Remaja laki-laki membantu pekerjaan yang sesuai untuk laki-laki. Meningkatkan fungsi dan perannya dalam keluarga, baik sebagai anak, sebagai kakak atau adik. Begitu juga di masyarakat, baik sebagai anggota masyarakat maupun anggota salah satu kegiatan kemasyarakatan. Misalnya Karang Taruna atau remaja masjid. 3. Menerima dan mensyukuri keadaan fisik sendiri dengan cara menjaga dan melindungi tubuh secara efektif. Di sini untuk anak putri mengganti pakaian dalam setiap pagi dan sore, membersihkan dan merawat badan dengan teratur. Mempersiapkan perubahan tubuh yang sedang dialami. Bertingkah laku sesuai kodrat yang dimiliki dan sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Berikutnya, tidak minder, selalu percaya diri. 4. Mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan atau karir. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dan konsep hidup untuk masa depan.